Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini tema kita adalah mantan sok tangguh padahal ia rapuh. Ini tandanya. Jadi kadang ya, perpisahan itu terjadi kan, orang tidak mau kelihatan dirinya rapuh. Dia tetap pengen menunjukkan bahwa dia tegar, dia survive, dia bisa bertahan, dan dia baik-baik saja. Padahal seseorang yang betul-betul tangguh itu tidak pernah ngomong-ngomong kalau saya tangguh, kalau saya kuat, itu tidak pernah ngomong. Ya, Anda bisa lihat kalau orang penakut, dia takut tuh dengan kegelapan. Maka apa yang dia lakukan agar dia tidak dinilai oleh teman-temannya sebagai orang yang penakut? Maka dia akan bilang, saya pemberani. Saya tidak ada masalah dengan kegelapan. Saya biasa melihat yang serba tidak kelihatan. Mau kuntil anak putih, kuntil anak hitam, kuntil anak merah, saya biasa. Nah itu diajak aja tuh ke tempat-tempat yang gelap, mesti akan lari pontang-panting ya. Jadi manusia itu biasa ya, menekan apa yang dia rasakan dan memunculkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia rasakan. Jadi tipe manusia itu macam-macam. Ada yang memang sukanya curhat. Sedikit saja terasa sakit hatinya, langsung curhat. Marah sedikit dengan orang, langsung ditulis di Facebooknya. Ya, tetapi ada orang yang tipenya dia berusaha untuk selalu tampil beda antara apa yang dia rasakan dengan apa yang dia ucapkan. Sementara orang yang memang sejatinya dia sudah move on, sudah keluar dari bayang-bayang lingkaran kesedihannya, itu biasanya dia tidak pakai cerita-cerita. Ya dia jalani saja hidupnya tanpa harus perlu membangun pencitraan bahwa dirinya kuat menghadapi perpisahan tadi. Nah, jadi tandanya sebenarnya yang pertama itu, kalau dia sering ya menampilkan postingan-postingan untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Ya, apa dia menunjukkan postingan sedang fitness, sedang olahraga, ya, atau sedang bermain musik bersama dengan teman-temannya, atau dia menampilkan nasihat-nasihat ya untuk menghibur orang lain, padahal sesungguhnya dia sedang menghibur dirinya sendiri. Dia menampilkan nasihat untuk menguatkan orang lain, padahal sesungguhnya dia sedang menguatkan hatinya sendiri. Nah itu tanda yang pertama ketika orang mengatakan saya tangguh, saya tidak rapuh, saya sanggup menjalani perpisahan ini dengan baik-baik saja. Berusaha menampilkan yang kelihatan serba baiklah. Ya, tampil dengan senyuman yang terbaik dan seterusnya. Itu sesungguhnya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang rapuh ya. Jadi secara prinsip orang yang tidak rapuh, orang yang betul-betul tangguh, dikhianati, ditinggalkan, dan seterusnya, itu adalah
orang-orang yang tidak pernah mengeluh, ya, atau tidak perlu untuk menegaskan atau membuat pencitraan bahwa dia adalah orang yang tangguh. Ya, dia jalani saja. Begitu, dia tidak peduli orang mau bilang apa, yang penting hidupnya jalan, bahagia, dan dia baik-baik saja. Jadi itu tanda yang pertama, pencitraan. Ya. Kemudian tanda yang kedua, setelah orang mencitrakan bahwa dia tidak rapuh, tidak bersedih, ya, sebenarnya pada fisik yang bersangkutan itu bisa terlihat, ya. Misal saat psikisnya rapuh, itu kan juga akan punya dampak terhadap fisiknya. Psikis itu berdampak kepada fisik, ya. Orang yang sedih, kehilangan gairah hidupnya, itu juga akan berpengaruh kepada gairah makannya, siklus istirahatnya, dan seterusnya. Maka akan kelihatan pada perubahan fisik yang bersangkutan. Kelihatan jauh lebih ringkih. Oke lah, dia posting di media sosial dengan difilter, dengan diedit. Tetapi Anda sebagai orang yang sudah bertahun-tahun mendampingi dia, bersama dia, tahu persis, ya, fisik aslinya seperti apa dan hasil editannya seperti apa, ya. Apalagi kalau Anda bisa ketemu di dunia nyata, maka akan sangat kelihatan perubahan pada fisik yang bersangkutan. Karena rapuh itu selain psikis pasti akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap fisik diri seseorang, ya. Nah, yang ketiga, kalau pada fisiknya sudah terdampak, ya, itu juga akan mempengaruhi ritme hidupnya. Jadi Anda bisa titeni, biasanya orang ini aktif sekali, main Facebook, main Instagram, dan lain-lain. Sekarang jadi hilang, ya. Dari Facebook dia kehilangan ide dan kehilangan semangatnya. Itu yang kemudian mempengaruhi ritmenya. Kalau dulu sehari bisa posting apa saja 2 kali, pokoknya akun Facebooknya, akun IG-nya sangat meriah. Sekarang mungkin seminggu paling posting 1 kali. Itu pun nge-share saja dari postingan teman-temannya. Nah, kelihatan perubahan pada ritme hidup yang bersangkutan. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya manusia itu diciptakan memang berpasang-pasangan. Itu yang manusia tidak mau sadari. Sudah diciptakan berpasang-pasangan, dia tinggalkan pasangannya. Maka dia menyakiti dirinya sendiri, membuat dirinya hampa. Manusia bisa tidak? Ketika dia bersama orang lain, bersama orang banyak, tetapi hatinya tetap merasa nelongso, sangat mungkin dan sering terjadi. Ya, karena apa? Karena hatinya kehilangan keseimbangan. Saat hati yang sudah ditakdirkan, diciptakan berpasangan, kehilangan separuh bagiannya, maka hati ini akan kehilangan keseimbangannya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tazakkarun." Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Ya.
Manusia itu Allah ciptakan berpasang-pasangan. Langit, bumi, semua makhluk diciptakan kodratnya berpasang-pasangan. Tujuannya apa? Untuk mengingat kebesaran Allah. Dengan berpasang-pasangan, manusia merasakan cinta dan di situ dia bersyukur. Ya, dengan berpasang-pasangan, manusia juga akan diuji, ya, dengan sikap, dengan sifat dari pasangannya, dan disitulah dia akan memohon pertolongan kepada Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.